Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, kakak-kakak semuanya, hadirin rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan memberikan karunia serta barokahnya buat kita semua, sehingga pada sore menjelang maghrib ini kita semua bisa menghadiri acara buka bersama yang nanti akan dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama di Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Tak lupa terima kasih kehadiran Bapak Takmir, Bapak Haji Gunawan Tomo yang nanti sekaligus akan memberikan sambutan pada acara buka bersama dan sholat maghrib pada sore hari ini. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat waktu sudah semakin mendekati adzan, langsung saja sambutan dari Bapak Ketua Takmir kepada Bapak Gunawan Tomo, kami persilakan. Monggo Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, dan adik-adik remaja masjid yang insyaallah dirahmati Allah, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Mulyono yang kami hormati, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga pada sore yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Masjid Al-Barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak di yaumul akhir mendapat syafaatnya. Amin. Bapak dan ibu-ibu dan adik-adik remaja masjid yang selalu dirahmati Allah, saya sebagai ketua takmir mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Mulyono yang sampai ke Rawuh sebelum ini tausiah mengenai buka puasa bersama dengan
kaping kalih kula aturaken ageng panuwun Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang telah menyambung kegiatan buka puasa bersama ini, dan alhamdulillah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa mandiri, karena kalau kemarin itu masih dibantu dari kas masjid, tapi alhamdulillah ini bapak dan ibu-ibu bisa berinisiatif memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, sehingga acara buka bersama ini diadakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang ketiga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga Bapak saya juga yang telah bersedekah untuk mencuci karpet masjid dengan vakum cleaner, sehingga bisa kita rasakan bersama. Ini karpetnya ini bau harum dan juga karpetnya empuk. Nah, karena dipakai cleaner, jadi ini kelihatannya empuk, kelihatannya baru kembali. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak keluarga Bapak saya Indra, semoga amal baik dan bersekeluarga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada hadis riwayat Tirmidzi bahwa kalau mendatangi pengajian itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Semoga bapak ibu dan adik-adik yang rawuh ini diberi selalu sehat walafiat dan diberi rezeki yang banyak dan melimpah, diberi umur panjang yang barokah, dan semoga kelak pada diberkahi Allah diberi dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua Takmir atas sambutannya. Berikutnya adalah acara inti Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل استغفروا ربكم
innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbuma anfir rajulun dakhala alaihi Ramadan hatta insalaqa wa lam yufar'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, sholihin wa sholihat, jamaah Masjid Al-Barokah Umar Ibnul Khattab rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki pekan yang kedua di bulan Ramadan yang mulia ini, kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat ya Pak? Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus berkenan melimpahkan nikmat dan nikmatnya, wabil khusus nikmat sehat. Karena modal utamanya ibadah itu adalah hari ini namanya sehat ya. Dengan sehat itu semoga kita bisa melaksanakan siam Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, Ramadan itu sejak dahulu kala, sejak zaman Rasul itu salah satu namanya itu disebut adalah tamu. Ramadan itu adalah tamu. Makanya ketika menyambut Ramadan kita sering dengan ucapan namanya marhaban. Jadi kalimat marhaban itu asal usulnya adalah kalimat untuk menyambut kehadiran tamu. Mengapa ketika menjelang Ramadan kita rame-rame menyebut dengan kalimat marhaban? Karena Ramadan itu adalah tamu agung yang dihadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin ya. Bahkan tidak hanya tamu agung, kadang berubah menjadi guru sekolah ibu-ibu. Tamu agung yang namanya Ramadan ini hadir di tengah-tengah kita kaum muslimin itu membawa berbagai oleh-oleh ya. Lawasi tamu agung ini dihadirkan Allah setiap tahun sekali itu dengan membawa berbagai oleh-oleh. Nah, oleh-oleh yang paling utama dan oleh-oleh ini yang dinanti oleh setiap kita. Apalagi ini keluarga besar di perumahan apa Pak Telkom ini rata-rata usianya yang jelas sama corona ya Pak ya, jangan lupa ya. Oh ini oleh-oleh yang selalu panjenengan dapatkan. Apa oleh-oleh Ramadan itu? Disebutkan dalam hadis Nabi, oleh-oleh itu namanya maghfirah. Ada Pak ya? Oleh-oleh Ramadan itu jenisnya apa? Oh, maghfirah. Maghfirah itu bahasa kita apa? Ampunan. Makanya setiap Ramadan tiba kita sering mendengar. Cuma saya mau baca hadis ini takutnya di sini. Belum kata sebut. Kenapa Bang? Sampai populer
kalendernya. Ya, setiap ada tausiah pasti selalu disampaikan itu. Man shoma Ramadan di mana waktu sabat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan baik yang didasari iman dan penuh dengan perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa selama 1 tahun minimal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggelar ampunan itu, Pak. Gelaran itu ya. Menjaring produk itu bahasanya. Allah menjaring ampunan Allah kepada umatnya ini berlapis-lapis. Jaring pertama gelaran ampunan Allah itu sifatnya harian. Disebut dalam hadis namanya sholawatul khams. Sholat 5 waktu itu adalah namanya jaring pangapurane Gusti Allah yang bersifat harian. Jadi kalau kita tidur semalaman, meskipun tidur tidak mungkin lepas dari dosa, maka kemudian Allah jaring pengampurannya melalui sholat subuh. Habis subuh kita makaryo, maka gak mungkin lepas dari kesalahan. Allah buka ampunannya melalui zuhur, dan selanjutnya asar, maghrib sampai isya. Waktu dijaring sedina karo ping 5 melalui sholat 5 waktu. Kok yo ijin apa, Pak? Kok yo ijin dosane resik. Allah jaring lapis kedua, namanya al-jum'atu ilal jum'ati, melalui ibadah Jum'ah. Kalau niku rumahan khususan bapak-bapak pemimpin kata sing purna mawon gitu. Nek Jum'ah niku diprioritaskan tenan, Pak. Ya. Ojo ngantek gedisian khotib naik ke mimbar. Kenapa? Nek khotib wis kadung munggah nang mimbar, bukune malaikat wis harus ngerti kabeh. Harus tutup. Anak wis tutup jaringnya brojol. Akhirnya pangapuran Gusti Allah mingguan jebol. Nah, kalau dijaring mingguan kok ya masih bolong ya. Lalu Allah jaring melalui tahunan. Wow, ini namanya jaring bukan apa, Pak? Yang paling cilik apa? Bukan harimau. Harapannya itu dosa sejak cili pokoknya kejaring semua. Harapannya apa? Supaya usai Ramadan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar Idul Fitri, kembali menjadi suci. Ini karena dijaring melalui ibadah Ramadan yang merupakan jaring bukan harimau. Orang namanya yang gede-gede kakap hiu sampai cedul pun ya. Ini orang yang kecil kenapa cedul? Oh, nah iya itu bes. Cedul apa tak sebut ternikung udah sekolah kok. Iya. Apa cedul aja harapannya itu terjadi semua sehingga benar-benar pangapuran Gusti Allah saged kita tapi ini oleh Ramadan tadi namanya pangapuran, dan kita semoga 1 Syawal menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa
ibadah yang segede, karena ibadah Ramadan itu ibadah yang gede Pak. Kenapa? Durasinya 1 bulan. Bayangin Pak. Kita ibadah haji berapa waktu Pak? 4 hari, 40 bulan ya. Itu dolane 36 dina. Itu haji itu kalau kita ambil nafar sami itu cuma 4 hari. Kalau ambil nafar awal malah cuma 3 hari. Tapi puasa 1 bulan utuh. Namun Bapak Ibu, ibadah yang sebulan suntuk ini oleh-oleh utamanya kadang-kadang ada yang menyebut cuma maghfirah atau pengampunan. Ada apa? Ada rahasia apa di balik yang namanya ampunan itu? Nah, inilah tema saya yang saya aturkan sore ini. Masih ada 10 menit 12 ya. Mudah-mudahan selesai, tapi mau saya baca dulu. Sebenarnya saya siapkan 2 halaman. Maka saya dikasih waktu nanti katanya jam 14.30. Karena udah tak kurang setelah tiba itu kondisi berapa? Ya, pokoknya saya sesuai dengan undangan, ditulis undangan. Tapi tadi sudah terlambat karena jalannya macet banget ya. Iya. Ya, ternyata tinggal 12 menit yang diberikan. Maka kan saya baca Pak ya, mengapa ibadah yang segede Ramadan ini oleh gapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban ringkasnya ini, mengingat betapa besarnya bahaya dosa. Karena apa? Mengingat betapa besarnya yang namanya bahaya dosa. Bahaya dosa itu apa saja sehingga ibadah Ramadan ini target utamanya adalah ampunan. Yang pertama, Bapak Ibu, serahkan waktu ini. Ini yang saya persiapkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis sahih, minimal ada 5 bahaya dosa ini. Yang pertama adalah sumber masalah. Ya, ini keluar-keluar mulai kabeh. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Bahaya dosa itu apa? Sumber masalah. Wes mulai masalah netek sampai itu mesti dosa. Yang kedua, dosa itu penyebab datangnya musibah. Itu sejak zaman Nabi dahulu Bapak Ibu. Penyebab datangnya musibah. Seorang mukmin harus yakin musibah apa saja yang menimpa, baik diri, keluarga maupun masyarakat sampai berbangsa dan bernegara. Kalau ditanya penyebabnya apa? Dosa. Itu bahasa nas itu dalil. Yang ketiga, ya, dosa itu penyakit. Nah ini, jangan dikira yang namanya penyakit itu mestinya ditimbulkan oleh virus. Sekarang diakui dunia kesehatan Pak. Oke, wong loro cek laboratorium, napa Bu? Sehat kabeh. Nek loro. Betul. Makanya itu di promo itu. Lah lorone apa? Sakitnya itu di sini. Ada Pak ya? Nah katanya sakitnya itu di sini. Kuwi ora nek doktere sing iso ngobati. Gak ada rumah sakit yang bisa menampung. Yang ada di masjid, bukan di rumah sakit. Tempatnya di atas sajadah. Obat di ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi.
cukup tajam sekali. Nah, kita uang ini, ya tekol barang ini enak kita kalau Ibu ya. Oh banyak ini Bapak Ibu, itu namanya apa? Dosa itu, bahaya dosa itu adalah karena dosa itu penyakit. Kemudian yang keempat, dosa itu kotoran hati. Jangan dikira yang kotor itu cuma badan kita. Kalau yang kotor badan kita, mandi selesai. Kalau yang kotor hati, orang bilang katanya dalamnya laut. Apa mas? Dalamnya laut? Wah, dalamnya hati? Siapa yang tahu? Tidak ada. Kotornya badan apa saja. Kalau di rambut ada sampo, kalau di badan ada sabun, bahkan macam-macam. Itu dia. Sabunnya siapa yang bisa? Nah, ini nanti Ramadan yang akan menghapus. Jadi kotoran hati. Dan yang kelima, bahaya dosa yang kelima itu adalah penghalang ibadah kita. Poso direwangi, telah direwangi, luwe. Tapi ketika akan diangkat di hadapan Allah, terbentur yang disebut hijab. Hijab itu penutup atau sekat yang akan menghalangi sampainya ibadah dan doa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab itu apa? Hijab itu namanya dosa. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sejenak kita renungkan, ya. Sejenak saja kita renungkan baik-baik. Masya Allah. 5 hal bahaya daripada dosa. Yang pertama adalah sumber masalah. Seorang mukmin itu, Bapak Ibu, harus yakin betul. Ini konsep namanya akidah. Seorang muslim itu harus yakin betul setiap masalah yang muncul, baik dalam diri sendiri atau keluarga atau mungkin sampai di dalam masyarakat. Maka pertama yang harus kita jawab adalah dosa apa yang sedang dilakukan. Dosa apa yang sedang saya lakukan kalau pribadi? Ini namanya terapi syariah. Dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Yang paling populer namanya Umar bin Khattab. Apalagi masjidnya namanya Umar bin Khattab. Oh, ini harus tiru. Musibah pertama kali, bencana gempa bumi pertama kali di negeri Islam. Sejak negeri Islam dipimpin Rasulullah, tidak ada. Waktu dipimpin Abu Bakar, tidak ada. Ketika presiden ketiga, yaitu Umar bin Khattab, itu terjadi gempa di negeri Madinah, karena ibu kotanya masih Madinah. Maka Umar bin Khattab ketika terjadi gempa, bukan cepat-cepat perintah bawahannya untuk membuat dapur umum, bukan suruh bikin tenda-tenda darurat, tidak. Dia perintahkan kepada ajudan-ajudan, kumpulkan seluruh umat di tempat lapang. Maka berkumpullah di lapangan. Lalu Umar khutbah, hanya beberapa kalimat. Wahai umatku sekalian, dosa apa yang sedang kau lakukan? Cuma gitu dong. Itulah khutbah paling pendek. Mari kita introspeksi, dosa apa yang sedang kalian lakukan, dan segeralah bertobat. Karena Umar yakin benar bahwa datangnya yang namanya problem, sumber masalah itu adalah dosa.
Dan ini mari kita terapkan. Ya, teori ini sangat indah sekali. Ya, mengapa? Karena kita tidak diajari untuk menyalahkan orang lain, tetapi pertama untuk menyalahkan diri sendiri. Itulah Islam. Kita kan sering, ya, apa setiap ada, oh ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara anak mama gini-gini, ibu selalu bilang, ah ini gara-gara bapak, ya udah, ini gara-gara ibu. Bapak ibu jadinya gara-gara, bapak ibu jadinya gara-gara. Islam mengajarkan, ya, tidak ada satu musibah yang menimpa, enggak bisa, masalah, problem hidup kecuali pertama penyebabnya adalah dosa. Inilah terapi Islam, ya. Makanya hadirnya Ramadan yang kita tunggu-tunggu adalah ampunan Allah. Ini adalah solusi dari setiap problematika hidup. Itulah maka nanti rentetannya dulu, Pak. Kalau Idul Fitri kita ini Islam mengajari untuk saling maaf, memaafkan, saling silaturahmi, kunjung-kunjung itu supaya terjalin indah. Harapannya jangan sampai bahasa yang terkenal sekarang jangan sampai ada dosa di antara kita. Jangan sampai ada dosa di antara kita karena penyebab masalah adalah ini. Kemudian yang kedua tadi adalah dosa. Itu yang namanya dosa. Itu adalah penyebab datangnya musibah. Yang saya tuliskan, penyebab datangnya musibah itu adalah dosa. Kemarin kalimat ini populer pada masa pandemi, Cuma nggak tahu di Umar bin Khattab jadi populer nggak? Kalau saya populerkan di mana-mana. Apa? Saya istilahkan dosa itu sampah. Dosa itu adalah apa? Sampah. Musibah itu lalat. Udah, panjenengan renungkan sendiri. Jadi dosa itu sampah, sementara musibah itu lalat. Kalau dibahasakan kita, datangnya lalat karena sampah. Kita habiskan triliunan katanya Pak kemarin, sehingga sekarang terungkap korupsi. Apa di korupsi apa namanya? Ayo sekolah kayak kecek maling-maling berdasi saja Pak. Islam ngajarin musibah itu hanya namanya ngoten Pak. Jadi gampang banget. Orang yang ngerti seorang muslim ya harus sadar betul datangnya lalat karena sampah. Maka yang pertama kali harus kita tangani, Bapak Ibu, kalau banyak lalat di rumahku, kalau nyanyi, kata adik-adik banyak lalat di rumahku, dikebukin, disemprot obat lalat atau dibersihkan rumahnya. Kebalik, kita ribet gebukin lalat sampai dengklek tangan kita kebukin. Kalau sampah masih menguduk, pasti lalat akan datang lagi. Nah, inilah gambaran yang sangat amat sederhana. Mencatat baik-baik, dosa itu namanya sampah, musibah itu hanya lalat. Asal kita bersihkan, lantai kita bersih, wah insya Allah lalat nggak usah diusir, nggak usah dicarikan obat, minggat sendiri. Itu minggat sendiri. Dan itu teori sejak Umar bin Khattab. Apa yang sedang kau lakukan? Langsung bilai taufik wal hidayah. Ini betul-betul bukan kultum. Nah, kultum 7 menit. Tadi cuma kul. Apa? 7 detik Bapak silakan.
ya. Putih. Jadi kuliah 7 detik betul cuma itu. Dan itulah khotbah yang paling komentar Umar bin Khattab. Ini dosa itu adalah penyebab datangnya musibah. Kemudian yang ketiga yang saya baca tadi apa? Dosa itu penyakit. Hari ini yang namanya penyakit sakit yang ditimbulkan oleh yang namanya dosa bukan karena virus, itu luar biasa. Dosalah yang membuat kepala pusing. Bapak di kantor kadang-kadang langsung buka kepala dengan ya, bikin kepala pusing, bikin perut mual, bikin mata nggak bisa tidur. Kadang-kadang malah cerita, wah ya tadi malam nggak bisa tidur. Sampai nek dengar cerita ngono, dosa ngomong. Gampang. Nanti kok iya dah. Iku ponakan, wong ra iso turu malah kadang-kadang iya dah. Ada yang ada di kantor kerja nggak konsentrasi, terus coba lo dosa. Dan itu pasti. Ini mau ditanyakan ke PCA, itu sudah jelas sudah. Namanya dosa itu penyakit. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh dosa namanya sikil, itu bisa mengakibatkan penyakit yang bersifat fisik, ya, dari rasa akibatnya, ya. Makanya yang namanya sakit emah itu, masya Allah banyak. Itu boten Pak dokter asli orang kata kok yang sambil asli orang. Boten nenek dokter ini aku bisa nenek kok. Ya nek wis kandung mah kok kayak sambel ya padha karo nek kakek ngono. Nek asli niki yo saya dipimpin tempat kami ini adalah Profesor Manan itu kan sehat. Wah, ngeri periksa zaman masih beliau aktif gitu. Maksudnya kalau bisa deh, dok saya sakit gini-gini, ayo punya masalah apa? Ini harus menang gitu. Anggiran periksa sama Pak Dokter, Pak Profesor Manan mesti tekoin, punya masalah apa? Masalah yo, Pak. Itu sebenarnya mau deteksi dosa dan dosa itu, Pak, ya begitu. Kemudian yang tidak kalah penting yang hari ini kita Allah berikan kesempatan kepada kita, yaitu apa? Namanya dosa itu kotoran hati. Mari melalui ibadah Ramadan ini kita bersihkan melalui istighfar, melalui sholat tarawih. Maka sholat tarawihnya ditutupkan, gitu ya. Ojo akhirnya udah, alhamdulillah udah, kok malah ke sholat tarawih. Kayak zaman lodo masjidnya aja di tengah komplek ya, Pak ya. Ada payung melayu sithik teko. Iki resik-resik selak nerak atine gitu ya. Itu piring nek kadung nerak tenan piring ora insyaallah. Cerek ya Pak ya. Itu tempat untuk alat-alat. Kita kalau udah kadung nerak ini resik angel. Ramadan dihadirkan itu resik-resik. Utamanya adalah resik-resik hati. Wong iki atine resik dadi padang. Nek atine padang nonton dunia iyo pincong. Saya kan wong nonton dunia itu petang. Maka adik-adik kita mahasiswa kemarin waktu demo judulnya apa? Indonesia gelap. Wene sing komentari orang mau gelap. Lha apa? Bosok. Jadi Indonesia gelap plus bosok. Uang segini banyak hanya untuk kecek beberapa ekor orang. Di YouTube katanya monyet-monyet kan Pak ya? Iya tuh kan. Coba bayangin, kita akan menjadi orang-orang yang bebas dari kemiskinan. Andai kata itu yang baru timah di Sumatera saja sudah 400 triliun. Ada yang ukur Pak, 400 triliun itu kalau uang ratusan ribu dijejer dari Anyer sampai Panarukan sana itu habis juga kan. Terus sekarang yang 1000 triliun itu menusuk guys, artinya regep. Gaji 1 bulan di atas 1 miliar biji kurang. Jadi pakai apa ya? Yang niku panjenengan lah, rasa ya. Niku kue 2 potong teh 1 gelas hilang kue. Bener.
orang butuh 1 miliar. Tapi kalau kotor, ya Allah, gunung dimplok entek gunungnya selulup nek laut, ya Allah. Ini dosa Bapak Ibu. Masya Allah. Dan yang terakhir, kita bermandu bener dijamin. Ini kalau dia 10 menit lah, klaim tahun, yang bener sih klaim. Iya. Nah kalau itu, ya, betul kasar, atas betul apa? Pokoknya Umar bin Khattab istimewa, sampai telur betul kami. Masih 4 menit lagi Pak. Masih 5 menit lagi ya Pak ya? Iya. Yang yaitu tentang namanya dosa itu adalah kotoran hati. Hari ini PR yang harus kita kerjakan karena ini melok-melok Bapak Ibu. Pastikan ketika Rasulullah ngajari kalau kita ini berangkat ke masjid, itu doanya itu urusan resik-resik hati. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'alni nuran. Itu mohon agar supaya betul-betul kita ini mendapat cahaya nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, tapi ini jatahnya yang ahad sore kita tuh. Kalau jadi sore dengan nah ini untuk akad sore, karena doa Ramadan itu diantaranya adalah Ramadan itu adalah cahaya. Ramadan itu cahaya. Yang dicahayai oleh Ramadan itu apa? Hati. Gak usah repot-repot. Karena Rasulullah mengingatkan kalau hati itu bersih maka akan menjadikan semuanya bersih. Kalau hatinya kotor maka semua akan menjadi kotor. Itulah namanya hati. Inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik maka akan baik semuanya. Kalau itu rusak maka akan rusak semuanya. Ya, bukan sekedar ayo puasa betul kan Mbak ini. Semua yang dipikirkan hanya segelintir orang, ya kan? Rakyat mau dijual apa ini wis ra payu Pak mau ada kemarin selawe wis menang mau. Selawe piye Pak? Ini masyaallah. Dan yang terakhir adalah dosa penyebab tidak diterimanya doa dan amal kita. Mudah-mudahan ya ini enggak jadi kultum kuadrat ya, yang isinya adalah bahaya dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus berkenan melimpahkan rahmat sehat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang perjalanan hidup kita. Karena kita tidak ada yang mengerti apa masih diberi Ramadan di tahun yang akan datang. Mari kita dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika awqarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.